Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barudak Pasundan. Semoga semuanya sehat-sehat, dalam keadaan sehat semuanya. Dan sekarang ini kita bahas soal pertanian nih, pertanian ya, sayuran sama ikan juga. Ini ada kolam. Kita mau sharing gimana sih jadi petani itu, apakah menguntungkan atau rugi, terus modal apa aja sih yang harus disiapkan, dari pupuk-pupuknya, terus sistem penggunaan pupuknya apakah kimia atau organik. Nah, kita bersama ya, Pak Ustadz nih, Bang CS. Jadi gimana Bang CS, ini untuk dari awal nih, awal menjadi petani itu modalnya gede gak sih? Minimnya itu seperti apa? Bisa dibilang rendah lah, cuman yang penting kita awal pengolahan awal pupuk kandang, terus tahu situasi cuaca lah ini. Jadi emang menjadi petani itu ya nggak ada hambatannya sebenarnya. Ya intinya modal kita emang mau aja, dan gak mesti harus wah. Dan lahan segini pun ya sudah menghasilkan. Ini awal mulanya emang karena kita berjalan di ternak lele, karena emang kemarin musim kemarau jadi kekeringan, dan akhirnya ya manuver ke pertanian dulu nih, pertanian sayuran dulu. Modal awal Bang CS nih berapa dari mulai pertanian nih, terus tanaman apa aja nih yang ditanam? Modal awal cuman 400.000. Kita berhubung terbentur dana kerjain sendiri. Awal mula saya tanam timun. Ya pas kebetulan harganya lagi masuk. Ya. Dalam kisaran 400.000. Saya hitung hasil akhir jadi kurang lebih 4 juta lah. 4 jutaan. Wah lumayan tuh, berarti kan modal 400.000 jadi 4 juta dikurangin modal berarti 400.000, ya 3.600.000 lah dapat keuntungan. Dan satu lagi, emang jadi petani itu kita harus hafal nih kapan harga tanaman yang kita tanam itu melambung tinggi atau turun. Nah itu ada hitung-hitungannya, dari perkiraan cuaca kita harus hafal, sedangkan cuaca sekarang tidak bisa diprediksi, tapi ada lah. Kita harus tahu pasarnya juga, survei pasar. Nah, jadi sekarang ini awalnya sawah nih, sawah karena kering terus digarap seala kadarnya, seadanya, itu ditanam timun dan gak pakai pupuk kimia ini itu kondisi sawah kering dicangkul terus ditanam timun, dan alhamdulillah menghasilkan ya uang tadi 4 juta. Dan sekarang diputerin lagi untuk dirapihin lagi. Nih intinya pengolahan tanahnya dulu ya. Pengolahan tanahnya harus emang benar-benar mateng, dan emang harus organik. Jangan pakai pupuk kimia ini itu ya. Maksudnya tuh saya nggak rekomendasikan. Kenapa? Karena emang ya kebetulan tanah ya, semua tanah seperti semua tanah itu subur aslinya, ya kita sendiri yang merusaknya sih. Kalau menurut saya seperti itu. Nah ini ditanam kacang. Ini sebenarnya saya tidak rekomendasikan ya, tanaman sistem penanaman kayak gini. Banyak satu bedengan itu ada kacang, ada cabai rawit, ada cabai jablay dan yang lain-lain gitu kan. Ini dalam satu bedengan. Ini sebenarnya uji coba awal dulu. Pengujian apa? Pengujian satu, kondisi tanah subur atau tidakkah, atau berhasil atau tidakkah kita olah. Terus keduanya pengujian pupuk yang kita buat, pupuk organik cair itu yang di drum biru itu. Nanti kita akan sharing juga tentang pupuk, penggunaannya, terus dosis-dosisnya, dan itu jenis pupuk vegetatif atau generatif. Nah apakah
Ya ini hasilnya, ini hasil dari pengolahan tanah, terus hasil dari pupuk juga, dan hasil dari istiqomah. Intinya itu, kita harus sabar. Bener gak Pak Ustadz? Siap. Nah, jadi di channel ini ke depannya kita akan sharing tentang dunia pertanian sayuran maupun sayuran pertanian pangan ya, kayak padi atau dan yang lainnya, dan juga perikanan. Ini ada kolam ikan lele. Kebetulan ini airnya nggak dibuang karena kita manfaatkan sebagai campuran pupuk juga, ada bahan pembuatan pupuk juga. Jadi jangan jadi hambatan untuk tidak menjadi petani. Ya petani itu ya penyokong pangan kita kan di Indonesia, di negara kita. Nah, saya mau lihatkan hasil dari ya ini kurang lebih udah ngasilin uang sih dari kacangnya sendiri gitu. Ini sistem tumpang sari kayak gini sebenarnya saya nggak rekomendasikan, tapi ya saya ini untuk uji coba aja, untuk uji coba. Nah ini pupuk yang kita buat sendiri, nggak pakai ya agak macem-macem, tumbuh-tumbuhan liar di sini, ini kayak rumput-rumput, nanti dimasukin ke sini, terus kotoran apa kayak kolam air kolam lele, dan juga ini ada apa ya, usus ayam kayak gitulah, ntar ada bulu ayamnya juga. Nah kebetulan hasil uji cobanya ini cocok untuk masa pertumbuhan. Nih daun-daun tomatnya, cabai dan yang lain-lainnya. Ini udah panen ya. Tad kalau kacang berapa kali panen nih? 8 kali. Ini udah 8 kali panen. Ini juga sebenarnya sistemnya ya seala kadar kita uji coba karena emang kita pertama pemula jadi petani. Ya intinya coba-coba lah. Tapi alhamdulillah. Nah. Oh ini ada burung puyuh. Ini ada telur puyuh. Wah penanda apa nih? Penanda berarti ini kebun kita subur nih, asik. Nih hasil pemupukan dan pengolahan tanah. Daunnya lebar-lebar. Walaupun keadaan teduh tetap subur. Nah ini kan kita tumpang sari sama kacang ya, disatuin satu bedengan. Dan tengahnya kita tanam cabai jabla ya? Cabai rawit. Terus pinggiran ini tomat, ini juga ada yang disatuin juga nih sama tomat juga, kacang panjang. Sebenarnya nggak rekomendasi, kenapa? Karena emang ini kekurangan nih cahaya matahari. Tapi ya lihat kalau kondisi tanahnya subur, terus pupuknya juga pupuk organik, ya insya Allah. Ini nggak ada campuran kimia sama sekali nih. Nggak ada nih. Kita full organik, memanfaatkan sisa-sisa. Nah ini sengaja nih nggak dihabisin karena biar tumbuh dulu rumput-rumputnya, ntar disikat, dimasukin ke gentong. Ini lihat daun-daunnya kayak gini. Nah ini udah mulai berbuah tomatnya. Nah ini segini itu bayangin tumpang sari ya, sama kacang-kacangan sama tumbuhan yang lain. Ini satu bedengan ini atau satu bedengan ini terisi 4 jenis tanaman. Kacang panjang, tomat, cabai rawit, cabai jablay. Ini 4 jenis tanaman nih, bayang. Tapi kondisinya ya, lihat. Nah, ini pun kita jangan diamkan gitu. Kacang-kacangnya kita urus, kita pruning juga agar emang semua tanaman ini mendapatkan matahari total, apalagi musim sekarang hujan terus kan. Tapi alhamdulillah produksi masih subur terus itu. Nah, balik lagi, sebenarnya musim itu nggak terlalu jadi acuan kalau kita bisa mengelola tanahnya dengan baik. Ini tanahnya kita olah dengan baik, kita tutup mulsa karena emang ada target ke depannya. Tapi nggak terlalu nyampe bawah. Kenapa? Karena membiarkan bawahnya ini rumput nanti untuk bahan pupuk. Jadi seperti itu teman-teman semuanya. Ya ini lihat tuh kondisinya pohon tomatnya, dan udah ada yang berbuah, udah subur semuanya. Ini hasil pupuk apa nih? Kita buat sendiri pupuknya. Nanti kalau teman-teman membutuhkan pupuknya atau mau bikin sendiri pun silahkan. Kalau mau simple ya pengen ya kita ada sih, kita jual juga. Ini udah terbukti kita produksi sendiri pupuknya. Ini tempatnya kita kontrak per musim panen itu berapa ya? 300-500 ribu lah. Nah ini daun-daun semuanya. Ini rumput-rumputan, makanya kenapa ini rumput-rumputnya dibiarin dulu. Nanti kalau udah mateng, udah banyak, kita masukin ke sini. Ini campuran, adalah kita campurannya.
Nah, jadi seperti itu teman-teman, kita tidak menggunakan pupuk kimia sama sekali. Pupuk kandang untuk dasar pengolahan awal, bulu ayam, terus kapur dolomit. Udah nggak ada yang macam-macam lagi, dan per minggunya kita cor. Nah, sekarang kalau untuk hama pestisida alhamdulillah nggak ada, dari pupuk sudah komplit semuanya. Ya tinggal kita, ya lihat nih, bunga-bunganya udah jadi. Ini kacang panjang nih. Tos kaji. Wah, ini semuanya alhamdulillah ikut-ikutan juga ngebun, karena emang ngelihat ya kita ngehasilin. Ini lihat subur semua. Alhamdulillah semuanya pada ngikut. Nih kita ya isi aja semuanya. Nih, ini nggak dipupuk apa ya, nggak dipupuk kimia MPK NPK. Ya, lihat hasilnya. Ya dari kimia kita buat sendirilah itu. Kita racik sendiri. Kita mengandalkan bahan-bahan sekitar, karena ya di alam sekitar juga banyak tumbuh-tumbuhan liar dan yang lain-lainnya. Kita fermentasi semua. Ini udah di pruning, nih hasil-hasilnya. Alhamdulillah ya. Nih buah-buahnya. Ini nggak dipupuk pupuk buah nih. Ini baru pupuk vegetatif doang. Nah, ini cabai rawit. Cabai keriting, cabai rawit, cabai keriting. Cabai keriting. Nah, inilah yang mengelola. Intinya apa? Apa tadi intinya? Istiqomah, sabar. Istiqomah, sabar, ketekunan. Nah, jadi kalau mau terjun ke Tiada. pertanian, apa Tan? Tiada hal yang tak mungkin kalau kita mau terjun. Yang Nah. penting kita terjun dulu. Ya, kita lakukan dulu, just do it. Jadi intinya apa? Kak, jangan jadi hambatan lah kalau kita mau jadi petani tapi modal minim. Intinya kalau kita masih sehat, apalagi orang-orang muda, ya langsung gaskeun, well pokoknya. Jadi ya seperti inilah, ini modal minim, modal apa? Modal tenaga. Terus modal dasarnya uangnya dari mana? Yang dari tadi yang saya ceritain, modal dari jual timun. Modal 400.000 ngasilin uang ya keuntungan 3.600.000-an, puterin lagi, belanja mulsa, belanja apa ya, bibit, pupuk ya paling pupuk kandang doang kan. Ya. Pupuk kandang kita beli, pupuk kandang kan murah juga lah, berapa karung nih ngabisin. Terus kalau bulu ayam yang ngambil ke tempat pemotongan, kebetulan ada. Nih hasilnya, alhamdulillah. Nanti kita sharing-sharing juga cara pembuatan pupuknya kayak gimana, terus cara pengaplikasiannya kayak gimana. Ini kalau kita urus insya Allah gak ada hama. Kalau kita urus. Nih tumbuh-tumbuhannya semuanya. Nih cabenya juga. Waduh. Buahnya lebat-lebat. Apalagi kalau kita cor juga nih lagi kayak gini. Sama pupuk generatif ya. Karena kita emang baru ada satu jenis pupuk. Dan ini udah terbukti nih ngasilin. Dari timun sampai sekarang ini udah mulai panen nih. Ya panen ini salah kadar ini jadi ATM pribadi lah. Mau rokok, mau kopi atau kebutuhan dapur ya tinggal panen kacangnya berapa kilo kita jual. Jadi seperti itu barudak Pasundan ya. Jangan lupa subrek dan jangan lupa aktifin notifikasinya biar ketika kita upload soal ya tutorial-tutorial yang lain atau sharing ya nggak ketinggalan. Nanti kalau emang ada yang butuh pupuk silahkan hubungin kita. Tapi kalau emang mau ngeracik sendiri ya gak apa-apa, komunikasi aja sama kita. Kita kasih resepnya, racikannya. Atau nanti juga kita buatkan seperti apa proses pembuatannya. Lumayan lama juga sih. Tapi kalau emang ingin pengaplikasiannya langsung cepet ya silahkan. Kalau mau beli di kita ada, nanti biar komunikasi aja lewat WA. Jadi seperti itu. Ini nggak rekomendasi ya. Kenapa? Karena emang untuk kacang panjang itu harusnya para-para di atas. Nah, tapi ya namanya juga uji coba dan alhamdulillah bisa ngasilin. Nih bentar lagi kalau kacang panjangnya udah habis atau udah lewat masa panennya, udah tua, udah kita bersihin. Tinggal apa? Nunggu tomat, cabai rawit sama cabai jablay jadi udah. Insya Allah. Intinya apa? Kita harus urus. Nah, ini sengaja rumput-rumput dibiarkan kayak gini. Sebenarnya ini diobat juga nih, diobat pakai Gramoxone. Kita sengaja bukan mau bunuh tanaman ini, tapi mau menyuburkan. Kalau nggak percaya, coba deh kacang. Nih, hasil metik, lumayan kan? Butuh buat rokok, petik segini. Hah?
Kemarin ketinggal. Oh, ini tertinggal hasil panen kemarin. 45 kilo. Kemarin dapat 45 kilo. Lumayan kan, sekilo berapa harga kacang panjang sekarang? Untuk sekarang paling kisaran 5.000 lah. 5.000, lumayan kan? Pengepul. Itu kalau kita jual ke pengepul, tapi kalau kita ecer ya ke masyarakat sekitar kan lumayan. Nah, terus apa lagi ya, intinya seperti itu sih. Intinya saya ingin mengajak anak mudanya dan semuanya, ayo kita bertani, karena emang ya disitulah letak istiqomah dan kesabaran kita, dan alhamdulillah bisa menghasilkan sedikit banyaknya. Dan bertani itu tidak butuh modal yang besar, intinya modal kita sehat juga insya Allah. Dan ini kolam-kolam lele ada nih, ada ikan lelenya sengaja dibiarin BS lah nanti panen insya Allah. Dan rencananya ini bakal penetasan juga. Kemarin udah jalan penetasan tapi terhambat air kering di sini. Makanya kita memanfaatkan lahannya untuk jadi pertanian dulu. Oke, seperti itu. Terima kasih yang udah menonton, udah mampir. Kalau sekali lagi kalau ada yang butuh pupuknya, nanti saya ya bisa komunikasi lewat WA dengan saya. Terus kalau misalkan ada yang butuh resepnya silahkan komen atau WA aja ke saya. Nanti saya kasih resepnya juga. Kalau emang gak mau ribet ya silahkan beli di saya ada. Itu penggunaan pupuknya saya jual per 500 ml atau per 1 liter air. Itu wow, udah insya Allah cukup untuk, apalagi untuk lahan rumahan atau tani-tani di pot itu bisa. Dan intinya kalau masalah hama itu kita mau urus aja. Maksudnya urus tuh ya kita perhatikan tanaman kita, tumbuhan kita. Jadi kita harus tahu keinginannya apa, kebutuhannya apa, seperti itu. Ini udah mulai metikin yang emang udah pas waktunya panen, ukurannya lumayan kan, buat kopi, rokok, buat ke dapur, beli beras. Nah seperti itu intinya. Jadi jangan malu jadi petani. Ayo kita bertani semuanya untuk mencukupi kebutuhan pangan kita. Intinya kalau kita tidak bisa mempertahankan kondisi pangan negara kita, seenggaknya rubah kita dulu lah, kebutuhan kita dulu kita pertahankan. Oke, seperti itu teman-teman. Barudak Pasundan, terima kasih udah menonton, terima kasih udah mampir, mudah-mudahan sehat semuanya. Jangan lupa subscribe, terus share kalau emang bermanfaat, dan jangan lupa aktifin notifikasinya kalau upload, ya nanti gak bakal ketinggalan. Jangan lupa komen-komen untuk sharing, ngobrol dan yang lainnya. Maklumlah saya juga petani mula bersama Bang CS ini. Jadi seperti itu. Ini kondisi udah hujan lagi nih, di sini hujan terus ini seharian dari kemarin. Ini saya lokasi di kaki Gunung Salak, di Tangkil ya, desa Tangkil ya. Ini musim hujan, nanam tomat, nanam tumbuhan, alhamdulillah kalau tanahnya subur, tanahnya kita olah dengan benar, pemupukannya kita sesuai dengan kebutuhan tanamannya, insya Allah tanaman dalam kondisi cuaca apapun insya Allah sehat dan menghasilkan. Oke teman-teman, sehat semuanya. Barudak Pasundan, jangan lupa terus berkreasi dan penuh semangat. Well, pokoknya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.